warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Mr. Sultoni. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang mengelola kelas di Google Classroom. Kita ketahui di perjumpaan video sebelumnya kita sudah membuat akun Google Classroom, membuat kelas, dan meminta siswa untuk bergabung di kelas kita. Nah, bagaimana sekarang kita membuat postingan di kelas yang sudah terbentuk, memberikan tugas dan juga memberikan penjadwalan. Baik, yang pertama kita akan memberikan postingan. Misalkan kita ini sudah mempunyai kelas 10.3, kita klik saja kelas 10.3. Di sini masih kosong semua, belum ada isinya ya. Dan di sini ada forum yang berisi postingan atau diskusi, kemudian tugas kelas. Kita juga bisa mengecek anggota kita yang sudah masuk berada di sini, dan nanti yang terpenting adalah kita bisa mengetahui keseluruhan nilai secara histori ya, sejarah nilai yang diberikan baik tugas maupun ulangan nanti bisa diketahui di sini. Baik, bagaimana cara memposting ya? Mempostingan di Google Classroom tidaklah sulit, seperti halnya kita menulis atau membalas SMS atau WA. Jadi misalkan besok kita akan memberikan pelajaran tentang besaran dan satuan. Nah, sebaiknya mungkin kita ingatkan dengan pemberitahuannya dulu melalui Google Classroom. Misalkan kita beri sambutan, assalamualaikum anak-anakku, selamat pagi atau selamat siang, sesuai dengan kondisi Bapak Ibu yang pegang kelasnya ya. Mungkin kita menyatakan, oh ya anak-anak, untuk pembelajaran fisika besok pagi kita akan mempelajari bab besaran dan satuan. Nah, seperti ini. Nah, tentunya tidak hanya berisi tulisan saja, Bapak Ibu bisa memberikan link video sendiri atau link video dari orang lain, sehingga siswa sudah bisa mempersiapkan diri mempelajarinya lebih awal, dengan harapan nanti siswa akan lebih siap ya. Jadi di sini kita bisa lampirkan dengan mengklik tombol tambahkan, dan kita kalau filenya berisi dari Google Drive, kita bisa pilih dari sini, atau dari link, atau dari file komputer kita, ataupun langsung dari YouTube ya. Misalkan saya memberikan file dari YouTube, linknya dari YouTube. Nah, ini saya punya link video sendiri tentang besaran satuan. Ini saya kopikan dan paste di sini. Lalu jangan lupa diklik telusuri atau di browse. Nah, kalau link yang kita copy sudah benar, maka di sini muncul ya videonya. Oke, jangan lupa ini diklik dulu sehingga warnanya biru, dan kita bisa mengklik tambahkan. Nah, sampai di sini postingan kita belum tersampaikan ke siswa.
kita bisa mengklik postingan secara langsung. Itu berarti saat itu juga pemberitahuan postingan ini akan langsung tersampaikan ke email siswa atau ke Google Classroom-nya siswa. Tentunya siswa juga akan dapat notifikasi. Tapi seandainya Bapak Ibu ingin menjadwalkan, tidak harus saat ini, di sini ada pilihannya. Atau mungkin hanya kita simpan sebagai draft. Jadi tidak diposting dan tidak dijadwalkan, maka kita pilih ke simpan draft. Ya, kita coba klik simpan draft. Jadi tidak hilang Bapak Ibu. Jadi di sini ada masih di dalam pengumuman tersimpan, belum terposting, belum dijadwalkan. Baik, bagaimana kalau kita misalkan menjadwalkan? Ya, oke, kita buka lagi. Nah, di sini kita klik. Nah, di sini seandainya Bapak Ibu punya beberapa kelas paralel yang sama secara daring, juga bisa tinggal dipilih sehingga di sini muncul 2 kelas. Tapi ingat, kalau dengan metode lebih dari 1 kelas, Bapak Ibu tidak bisa memilih penjadwalan. Ya, di sini tidak ada penjadwalan, penjadwalannya mati. Jadi hanya bisa 1 kelas langsung posting. Oke, jadi kembali saya mau penjadwalan, jadi saya hapus untuk kelas yang lain, kita satu saja ya, kelas. Nah, bagaimana memilih penjadwalan? Klik di sebelah tombol postingan ini. Nah, di situ. Nah, kita pilih jadwalkan. Nah, kapan kita akan berikan? Misalkan besok pagi, ya. Kalau sekarang itu jam misalnya tanggal 26, sekarang 27. Nah, di sini mau dijadwalkan jam berapa? Misalkan jam pelajaran kita jam 8 lebih 10 menit. Oke, kita pas jadwalkan jam 8. Lalu kita jadwalkan. Di mana posisi postingan kita juga belum tersampaikan ke siswa, jadi masih tersimpan di sini. Nanti pada saatnya jam sesuai settingannya akan terkirim otomatis dari servernya Google Classroom. Tentunya sangat mudah. Bapak Ibu yang mungkin ada beberapa kesibukan atau tugas, itu bisa membuat penjadwalan semacam tadi. Nah, jika Bapak Ibu ingin memposting langsung, maka ya kita hilangkan tadi penjadwalannya di sini. Jadwalnya kita hilangkan. Nah, kembali Bapak Ibu bisa langsung memposting. Oke, Bapak Ibu ya, kita langsung posting aja. Klik di posting. Nah, ada konfirmasi ya, langsung kita posting saja. Oke, sudah terkirim. Nah, maka di sini akan muncul apa yang kita ketik dan link video yang kita sisipkan tadi. Itulah cara memposting dan menjadwalkan. Selanjutnya, bagaimana memberikan tugas kelas. Bapak Ibu, di sini ada vektor, ada besar, ada satuan. Ini kita buat dengan membuat topik ya, untuk memudahkan bab-bab yang kita berikan. Baik, untuk memulai pemberian tugas, kita klik buat. Oke, ada beberapa pilihan. Ada tugas
satuan. Misalkan kita membuat topik baru, klik topik saja. Nah, lalu diisi. Misalkan kita memberikan topik yang baru tentang gerak lurus. Nah, klik tambahkan. Gitu Bapak Ibu, mudah sekali ya. Oke, klik buat ini, klik tugas. Nah, jadi tugas sebaiknya kita berikan sesuai dengan topik atau judulnya. Misalkan tadi kita buat tugas besaran dan satuan. Petunjuk ini memang opsional, tidak harus diisi, tapi sebaiknya kita isi untuk memberikan keterangan kepada siswa tugasnya tuh harus bagaimana. Apakah harus diketik langsung di komputernya atau di halaman komentar, atau dilampirkan foto-fotonya yang dari foto tulisannya sendiri. Itu kita beri di petunjuk opsional ini ya. Ya, misalkan kita ada tugas misalkan menjabarkan dimensi besaran turunan, kamu ketahui. Ya, kemudian ini kalau Bapak Ibu guru mempunyai beberapa kelas, diklik checklist sama, juga beberapa kelas nanti akan terposting, terkirim otomatis. Kemudian ini kita pilih semua siswa, kemudian tenggat ya, jadi batas waktu pengumpulan kapan. Jadi misalkan untuk mendisiplinkan siswa, kita pilih ya, misalkan karena kita besok pelajarannya jam pagi jam 8, mungkin untuk waktu pemberiannya 27, dan kita beri batas waktu misalkan sampai jam misalkan jam 3 sore ya. Ingat, penulisannya cukup pakai titik 15.00. Kalau sudah, diklik di halaman kosong. Nah, topik, nah kita pilih topik tadi sesuai dengan judulnya, besaran dan satuan. Nah, jika Bapak Ibu ingin menambahkan soal yang di dalam file, bisa ditambahkan di sini ya, ditambahkan lalu pilih file. Ya, itu kalau Bapak Ibu misalkan mengambil soal dari file ya, bisa dari file di Google Drive atau yang di upload ya, itu tinggal pilih saja. Oke, kalau sudah, kita tugaskan saja, klik tugas. Nah, jadi kita sudah memberikan tugas. Karena tadi langsung dikirim, maka di bagian forum di depan ini juga ada pemberitahuan, yaitu di sini. Nah, jadi misalnya nama gurunya, nama Bapak Ibu guru memberikan postingan tugas baru seperti ini, dan tentunya siswa akan dapat langsung konfirmasi. Dan yang terpenting ini juga ada pemberitahuan batas tenggat waktunya ya, tentunya ini untuk memudahkan siswa juga. Nah, demikian Bapak Ibu guru untuk memberikan postingan dan tugas kelas ya. Nanti video berikutnya kita akan bahas bagaimana memberikan nilai, mengecek nilai ya, dan mengecek tugas dari siswa-siswa yang sudah mengerjakan atau yang belum, atau bahkan yang mungkin terlambat tidak sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan ya. Demikian, jangan lupa
lupa Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, silakan klik like dan subscribe channel saya di Mr. Sultoni. Terima kasih, saya Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.